Revisi One Punch Man kali ini adalah chapter 197 atau chapter 242 versi Jepang. Chapter dibuka dengan kilas balik ketika Saitama menjatuhkan Garo Kosmik dengan Zero Punch. Di sini ternyata benar Blast pada saat itu berada di bumi yang menyaksikan kekalahan Garo Kosmik dan mengalahkannya adalah Saitama. Blast berkomentar pada saat itu, aku bertujuan untuk mengurangi kerusakan di permukaan bumi. Aku membelokkan sinar kosmik Garo menggunakan gelombang gravitasi dan mengirimkan mereka ke dimensi lain. Kita lihat kekuatan kosmik Garo perlahan mulai meluap ke atas. Garo sampai tidak bisa menahannya. Di sini terlihat wajah Garo seperti meledak dan mengeluarkan kekuatannya dari dalam dirinya. Tapi Blast merasa ada yang janggal. Dia mengikuti arah keluarnya kekuatan kosmik Garo tersebut. Ternyata di ruang angkasa ada seseorang yang berada di portalnya. Dan kekuatan kosmik tersebut mengarah ke orang tersebut. Blast yang langsung mengerti siapa dia, Blast segera pergi ke ruang angkasa dengan portalnya. Orang itu adalah Void. Void menyerap kekuatan kosmik Garo melalui portal yang dia buka. Terlihat kondisi dia saat itu masih kurus. Blast segera menyerang Void dengan serangan yang sangat besar untuk menghentikannya. Sayangnya Blast terlambat, Void sudah selesai menyerap kekuatan kosmik Garo. Dan akhirnya tubuh dia kembali berisi. Dan dia merespon serangan besar dari Blast dengan belas serangan tersebut menggunakan pedangnya sangat mudah. Blast terkejut dengan kekuatannya. Dia mungkin merasa gagal dan terlambat untuk menghentikannya. Tidak sampai di situ, Blast kembali menyerang dari kedua sisi. Namun kali ini Void menarik ruang angkasa seperti sebuah selimut yang ditarik olehnya. Dan dia menghilang. Kita kembali ke bangsa sekarang. Blast berkata dengan mengambil kekuatan Garo, dia bisa menjadi lebih kuat dan memulihkan dirinya. Flash bertanya, apakah dia memiliki kemampuan berpindah dimensi seperti Blast? Blast menjawab iya. Flash berkata, kecepatan biasa tidak akan berguna melawan orang seperti itu. Blast berkata lagi, sejak itu dia telah membuat persiapan saat bersembunyi di dimensi lain. Aku pikir dia akan mulai melakukan serangan. Flash bertanya lagi bagaimana cara untuk mengalahkannya. Dan juga bertanya soal tebasan dimensi, apakah itu kekuatan dari psikis. Blast menjawab itu salah satu kekuatan dari God. Gangguan dari dimensi tinggi tempat God berada mengabaikan jarak, energi, dan ukuran. Sejauh itu mengabaikan mereka. Itu tergantung dari penggunanya. Lalu Sis berkomentar kalau dia masih belum terlalu memahami ini. Flash juga mengatakan yang sama. Dalam hati Flash berkomentar, jadi begitu. Tidak heran mereka begitu putus asa untuk mengambil kubus tersebut. Kemudian Sis mengingat Metal Bat, Skingar, dan Chill Emperor. Dia berkata dia harus memastikan orang-orang itu aman. Kemudian salah satu seseorang datang mengatakan kepada Sis bahwa ada panggilan darurat. Dia juga memberikan surat tantangan untuk Flash. Flash berkata ini dari Sonic. Isi suratnya adalah, pria itu telah terbangun, dia mengincar kepalamu. Melarikan diri tidak akan membantumu, sudah waktunya untuk menyelesaikan hutang. Datanglah ke tempat persembunyianku, aku menunggumu sendirian. Di tempat di mana mimpi-mimpi kecil kita terlihat. Flash berkomentar setelah membaca isi surat tersebut bahwa dia berasumsi Sonic telah bertemu dengan Void dan jatuh di bawah kendalinya. Flash juga berpikir Void mengincar kemungkinan dia ingin mengendalikan dia juga. Saitama juga berkomentar dengan kata-kata seperti itu dari mereka. Apakah kau merasa lebih seperti aku akan membunuhmu sebelum pria itu melakukannya? Kau anak haram. Blast bertanya kepada Flash apa hubungannya dengan orang yang mengirim surat ini. Flash menjawab, hanya hubungan yang sederhana. Flash berkata lagi mungkin orang itu akan muncul jika dia pergi ke tempat sesuai isi surat tersebut. Dan ini kesempatan Blast untuk bertemu dengannya lagi. Lalu Blast memberikan sesuatu kepada Flash, sebuah alarm, di mana jika orang itu muncul, Flash menekan alarm itu, maka Blast akan langsung pergi ke tempatnya. Sampai saat ini, mari bekerja sama dengan Sis dan berkonsentrasi semua upaya kita pada memberitahu semua cabang dan kota agar waspada terhadap Dimension Slash. Lalu Blast bertanya kepada Saitama apa yang akan dia lakukan. Flash berkata jika dia ingin ikut dengannya, dia tidak akan menolaknya. Saitama menjawab karena orang-orang lama pergi. Aku yakin semua akan baik-baik saja. Aku dan Manaku akan makan udon kari. Dengan begini Flash langsung pergi ke tempat Sonic. Kilas balik Flash mengingat di saat dia masih kecil dan bersama dengan Sonic kecil. Impian Sonic pada saat itu dia mengatakan dia ingin mengambil alih desa lalu dia menghancurkan kesalahan sistem di organisasi ini dan membangkitkan anak yatim yang lebih bebas dan terbuka. Sonic berharap Flash membantu impiannya, bahkan Sonic sudah menentukan tempat di mana dia akan mendirikan desa yang baru.
Lalu kembali ke masa sekarang, Flash telah sampai dan bertemu dengan Sonic. Sonic menjelaskan tentang tempat ini. Beberapa tahun yang lalu mereka membuka jalan di kaki gunung, jauh dari mata orang yang ingin tahu. Sepertinya sangat nyaman bagi perusahaan limbah industri. Apa yang kita lihat di sini adalah pembuangan ilegal mereka. Lalu Flash bertanya apakah ini perintah dari orang itu. Flash menarik pedangnya dan sambil memasang kuda-kuda dia berkata ini tidak ada hubungannya dengan orang itu. Dia ingin buktikan siapa yang terkuat dari di antara mereka. Flash berkata dalam hatinya, tapi tidak ada cara untuk bersaing dengan itu, atau cara apapun untuk menjalankannya. Di tempat ini, itulah simbolis dari semangat kita, bebas dari gangguan apapun dengan membunuh saling membunuh, ingin mengakhirinya di sini tanpa meninggalkan penyelesaian. Apakah itu benar Sonic? Lalu Flash juga masang kuda-kuda. Untuk siap bertarung, Flash berkata, aku akan berada di sini untuk momen terakhir kalinya. Berakhir chapter kali ini. Di chapter ini, kita diperlihatkan kemunculan dari Void yang mengambil kesempatan dengan menyerap kekuatan kosmik Garo yang mencuat keluar. Dan di sini, Blaze juga menyaksikan Zero Punch dari Saitama. Dia berusaha untuk menghentikan Void, tapi dia terlambat karena Void sudah selesai menyerap dan pergi dari Blaze. Bisa dipastikan, kekuatan Void akan sama dengan kekuatan kosmik Garo, hanya saja beda penggunaan saja. Garo dengan teknik mengcopy, sedangkan Void nanti kita akan lihat kekuatan apa yang paling menonjol dalam pertarungan nanti. Kemungkinan besar kita akan melihat pertarungan Blaze versus Void, dan pastinya mereka tidak akan bertarung di bumi karena Blaze tahu jika dia bertarung di bumi maka bumi akan hancur. Dan sampai di sini dulu untuk review manga atau revisi One Punch Man chapter 197, dan sampai ketemu lagi di review revisi One Punch Man lainnya, dan ketemu lagi sampai jumpa.